Animisme, ajaran yang hidup dalam diam. Animisme bukan sekedar kepercayaan kuno yang tertinggal dalam buku sejarah atau museum etnografi. Ia adalah cara hidup, cara memandang dunia, dan cara berjalan di atas bumi dengan kesadaran bahwa setiap hal, sekecil daun, sekeras batu, sehalus angin, memiliki roh, memiliki jiwa. Di dalam dunia animisme tidak ada yang mati sepenuhnya. Bahkan benda yang dianggap tak bernyawa oleh logika modern, gunung, batu, pohon, sungai dianggap hidup. Ia melihat, ia mendengar, dan kadang ia berbicara. Bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam isyarat alam. Badai, gempa, kering, atau mekar yang tidak biasa. Manusia bukan penguasa, tapi penjaga. Dalam tradisi animisme, manusia bukan puncak rantai kehidupan, melainkan simpul di antara simpul lain. Jika kita menyakiti satu simpul, menebang pohon tua tanpa izin, mencemari sungai, melupakan leluhur, maka keseimbangan terganggu. Bukan karena kutukan gaib semata, tapi karena jaringan kehidupan retak. Inilah sebabnya banyak budaya Nusantara memiliki pantangan, sesajen dan doa adat. Bukan untuk menyembah benda, tapi untuk menjaga dialog antara manusia dan roh penjaga semesta. Roh-roh yang diam tapi tidak mati. Di Minangkabau, hutan disebut rimbo larangan, dijaga oleh pantangan. Di Nias, batu-batu menhir menyimpan darah pengorbanan dan suara leluhur. Di Riau, roh-roh tua berbisik lewat sunyi dan laut, meski tertutup istana dan ayat-ayat suci. Di Tanah Karo, batu jadi tahta dan darah jadi bahasa doa. Semua itu adalah bentuk hidup animisme yang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah bentuk, dari upacara menjadi etika hidup, dari ritual menjadi rasa hormat, dari sesajen menjadi kesadaran batin. Jalan pulang melalui kesadaran. Animisme hari ini tidak menuntut kita kembali memuja pohon atau mengorbankan kerbau, tapi ia mengajak kita menemukan kembali rasa hormat terhadap hidup itu sendiri, terhadap hutan yang memberi napas, air yang memberi kehidupan, dan tanah yang menyimpan ingatan. Ia adalah jalan pulang ke rumah asal kita, bumi. Animisme bukan kisah masa lalu, tapi pesan yang datang lebih dulu dari zaman. Ia menunggu bukan untuk disembah, tapi untuk dipahami dan dihormati kembali. Makna dari kutipan tersebut sangat dalam dan menyentuh akar filosofi hidup yang berlandaskan harmoni dengan alam dan roh leluhur. Berikut penjelasannya. Animisme bukan kisah masa lalu. Artinya, animisme bukan sesuatu yang sudah selesai, usang, atau hanya relevan di masa prasejarah. Ia bukan hanya cerita nenek moyang, tapi masih relevan hari ini dalam cara kita berinteraksi dengan alam, tanah, dan kehidupan sehari-hari. Tapi pesan yang datang lebih dulu dari zaman, artinya animisme adalah pesan paling awal dari kebijaksanaan manusia sebelum agama-agama besar, sebelum negara, bahkan sebelum tulisan. Ia adalah intuisi spiritual purba, warisan dari leluhur yang mengajarkan bagaimana hidup selaras dengan alam dan semesta. Ia menunggu bukan untuk disembah. Artinya, roh-roh alam dan leluhur dalam animisme tidak menuntut penyembahan fanatik. Mereka tidak mencari ritual megah atau penghormatan buta. Mereka menunggu kita memahami esensi hidup, saling menjaga, menghormati, dan hidup dengan
kesadaran. Tapi untuk dipahami dan dihormati kembali, artinya animisme menanti bukan sebagai ajaran yang ditinggikan secara dogmatis, tapi sebagai filosofi hidup yang dipraktikkan dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Roh alam leluhur menginginkan kita kembali menyatu dalam tindakan kecil, tidak merusak, tidak rakus, dan selalu bersyukur. Kutipan ini mengajak kita untuk menyelami kembali kebijaksanaan spiritual lokal yang mengajarkan keselarasan, kesadaran ekologis, dan penghargaan terhadap roh dalam segala hal. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menemukan masa depan yang lebih selaras dengan akar budaya dan semesta. Berikut beberapa contoh konkret dari kalimat. Tapi untuk menemukan masa depan yang lebih selaras dengan akar budaya dan semesta, disesuaikan dalam konteks sosial, budaya, dan spiritual Nusantara. Pertama, revitalisasi ritual lokal sebagai panduan ekologi. Di Bali, tradisi subak, sistem irigasi, dan ritual kolektif pertanian bukan sekedar warisan, tapi solusi masa depan, mengelola air dengan harmoni spiritual, sosial, dan ekologis. Ini masa depan yang selaras dengan akar budaya dan semesta. Kedua, arsitektur berbasis alam dan kearifan lokal. Di Mentawai atau Baduy, rumah adat dibangun mengikuti arah angin, kontur tanah, dan siklus alam. Masa depan arsitektur bisa terinspirasi dari sini, tidak melawan alam tapi menyesuaikan diri dengan roh setempat. 3. Pendidikan berbasis kearifan leluhur. Sekolah adat di Papua atau Kampung Naga mengajarkan bahwa tanah bukan seperti properti, melainkan ibu yang memberi hidup. Masa depan pendidikan yang lebih selaras adalah yang mengajarkan murid menghormati tanah lebih dari angka GDP. 4. Pengobatan holistik berbasiskan tradisi. Banyak komunitas Dayak atau Batak masih menggunakan dukun dan ritual pemurnian roh sebagai bagian dari penyembuhan. Di masa depan, sistem kesehatan bisa lebih selaras jika menyatukan pengobatan modern dengan dimensi spiritual dan budaya lokal. 5. Spiritualitas ekologis. Praktik menanam pohon sebagai bagian dari ritual kematian, seperti di Toraja atau Baduy, mengajarkan bahwa hidup adalah awal kehidupan baru bagi bumi. Masa depan spiritualitas bisa lebih bermakna jika menyatu dengan ekologi. Kalimat seperti ini mengajak kita melihat ke belakang, bukan untuk mundur, tapi untuk melangkah ke depan dengan kesadaran akar dan hidup lebih selaras dengan nilai-nilai bumi, roh, dan manusia. Kalimat ini mengandung pesan filosofi yang dalam. Berikut penjelasan maknanya. Melihat ke belakang bukan untuk mundur, artinya menengok masa lalu, mempelajari sejarah, tradisi, dan nilai-nilai leluhur bukanlah tindakan yang regresif mundur, melainkan langkah penting untuk memahami jati diri dan fondasi budaya kita. Ini bukan nostalgia kosong, melainkan proses penyadaran. Tapi untuk melangkah ke depan dengan kesadaran akar, artinya masa depan yang baik harus dibangun dengan mengenali dan menghormati akar budaya, nilai leluhur, dan kearifan lokal. Kesadaran akar di sini berarti kita tahu dari mana kita berasal, sehingga tidak tercerabut oleh modernitas yang serba instan dan lupa daratan. Lalu kalimat dan hidup lebih selaras dengan nilai-nilai bumi, roh, dan manusia. Artinya hidup bukan hanya soal ekonomi dan teknologi, tapi juga keselarasan spiritual dan ekologis. Nilai-nilai bumi sama dengan menjaga lingkungan. Nilai-nilai roh sama dengan menghargai dimensi spiritual dan leluhur. Nilai-nilai manusia sama dengan menjunjung kemanusiaan, gotong royong, dan martabat. Kesimpulan kalimat ini adalah
seruan untuk membangun masa depan dengan akar kuat di budaya dan alam, bukan merupakan masa lalu demi kemajuan semua. Ini ajakan untuk hidup dengan kesadaran utuh, sejarah, spiritualitas, dan keberlanjutan. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang arti makna dari animisme sebenarnya. Dan sampai di sini dulu episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.